Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra dan kakak saya Anissa. Kali ini kita bakalan cerita tentang pengalaman yang dialami sama keluargaku. Jadi mungkin ini bukan cerita pertama yang dialamin ya yang aku ceritain, tapi mungkin dari sini semua ceritanya itu terungkap. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu kampus aku tuh ngadain acara gitu loh. Dan aku tuh salah satu yang ngisi acara tersebut. Nah kebetulan angkatan aku kebagiannya itu nari. Jadi aku ngisi nari. Nah karena kami belajar itu selesai kira-kira jam 5 sore. Jadi latihan itu dimulai sesudah maghrib sampai kira-kira jam 8-an lah latihannya. Nah kami itu latihan setiap hari soalnya acara kampus udah deket. Nah ya udah kan, makanya latihan setiap hari abis maghrib. Pada latihan yang pertama itu gak ada tuh aneh-aneh, karena tahu kalau latihan nari itu yang pertama kali itu cuman latihan gerakannya aja, nggak pakai musik. Sampai akhirnya pas latihan udah pakai musik, baru deh dari situ tuh keanehan-anehan tuh muncul. Pertama kali keanehan itu muncul pas semua tuh udah nari nih, musik udah diputer, lagi enak-enak nari, tiba-tiba aku tuh berhenti nari karena kaget. Ada suara cewek yang bisikin di kuping kanan, gede banget suaranya, tapi aku nggak ngerti dia ngomong apa. Yang jelas itu suaranya gede banget, nadanya itu nada orang marah, penuh tekanan gitu, kayak dendam. Aku kaget dong, astagfirullah gitu. Aku berhenti nari kan, terus teman-teman nanya, lu kenapa? Aku pasti nggak mau cerita dong. Akhirnya aku bilang, enggak, gue nggak apa-apa kok, udah yuk lanjut nari aja. Akhirnya aku nggak cerita tuh, karena kalau aku cerita semuanya pada takut. Setiap hari kita latihan, hal yang sama terjadi kayak gitu. Sampai akhirnya tuh aku mulai kayak takut kan, takut kalau misalnya nanti pas hari aku nari di acara kampus aku, hal kayak gitu terjadi lagi gitu kan. Akhirnya aku mikir, itu dia sebenarnya tuh ngomong apa. Tapi yang jelas aku inget banget dia ngomong Sunda, bahasa Sunda gitu, tapi aku bener-bener gak ngerti dia ngomong apa. Nah pas aku pulang latihan, aku cerita sama keluarga aku, kecuali kakak aku, karena pas itu aku gak cerita sama dia karena dia udah tidur. Akhirnya aku cerita sama ayah, bilang apa yang terjadi, aku ceritain tuh dari awal sampai ya udah, kata ayah disuruh ngaji gitu kan, baca-baca aja kalau kayak gitu. Nah karena aku udah cerita sama ayahku, aku pergi tidur dong, udah rada tenang karena udah cerita. Nah paginya aku benar-benar kayak kaget banget deh, sumpah. Kakak aku tuh ngomong, dek, ada mending lu deh banyak cerita. Iya, jadi pas paginya itu tuh gue dimimpiin. Gue ngeliat gue tuh dikejar-kejar sama sosok perempuan gitu, pakai kebaya, terus pakai kain coklat, tapi ada selendang kuningnya gitu, dia dicepol. Dia apa ngejar-ngejar gue gitu, tapi sambil kayak tatapan kayak marah banget gitu, kayak ngincer gue banget gitu, kayak pengen bunuh lah, kayak tatapan pengen ngebunuh gitu. Ya udah gue cerita kan sama adik gue si Citra,
Dek, semalam gue dimimpiin sama, jadi gue dikejar-kejar gitu deh sama makhluk perempuan kayak penari gitu pakaiannya. Terus si Citra tuh langsung kaget gitu. Kaget kan gue ya, kayak gila sih, gue tuh belum cerita sama gue kan belum cerita mbak sama lu, aku langsung ngomong gitu kan. Emang kenapa dah? Kan gue Iya, langsung bilang kayak kaget gitu banget kan. soalnya kan aku cerita, sumpah mbak, itu tuh tadi malam gue juga dimimpiin. Jadi pas gue pergi tidur, gue tuh dimimpiin didatengin sama cewek. Itu tuh sekitar umur 24 tahunan lah. Nah itu tuh dia bener-bener natap tajem ke gua sambil kayak ngomong gede gitu, mulutnya komat kamit. Yang gue inget tuh dia pakai kain jarik coklat, kebayanya lusuh gitu kan. Terus rambutnya dicepol emang, tapi tuh rambutnya berantakan, matanya merah. Dia sambil mainin selendang kuning. Dan itu gue bener-bener keringet dingin. Abis itu gue kaget kan, demi apa sih? Gue kan belum cerita mbak sama lu gue mimpi apa semalam. Tapi kok dia bisa datang ke mimpi lu? Kaget dong lu ya mbak. Iya, kaget banget lah. Terus akhirnya si Citra kan cerita tentang dia menari, dia digangguin gitu, ada suara bisikan perempuan sambil marah-marah, bahasanya nggak jelas gitu kan. Ya gue kan nggak tahu ya cerita itu, Citra baru cerita gitu. Terus akhirnya kita cerita dong sama ayah, ini soalnya aneh banget gitu, mimpi itu bisa sama gitu padahal nggak ada cerita sama sekali. Kita cerita sama ayah kan. Terus akhirnya ayah gitu deh mutusin buat ngerukiah kita berdua karena udah sesuatu yang aneh Aneh, gitu. iya. Ini udah termasuk aneh gitu. Akhirnya kita berdua dirukiah. Nah malam itu di Rukia kan, di Rukia tuh sama ayah. Pokoknya ayah bacain ayat Rukia. Anehnya gue nggak ngaruh apa-apa, tapi Mbak Anis itu malah kesurupan penari ini gitu. Dia ketawa-tawa aja, wah gitu-gitu ya mbak. Aku Merinding banget. takut. Jadi ya gitu dah. Pokoknya sambil kayak ketawa-tawa nyeremin banget, ngelengking banget. Tapi itu tuh kayak ketawanya tuh kayak ngeselin gitu pokoknya. Gimana ya, ketawa kayak orang yang bener-bener penuh dendam gitu. Eh, Sampai tuh gue yang dengerinnya aja itu sampai merinding banget. Sekeluarga pada merinding semua di situ kan. Tapi ya mbak, anehnya tuh pas lu kesurupan kayak gitu, yang gue lihat tuh bukan lu mbak, tapi ini yang penari ini gitu kan. Dia ketawa-tawa, gue lihat banget, inget banget mukanya teteh Ini kayak gimana. ini gue tuh sebelumnya nggak pernah sama sekali namanya kesurupan, sama sekali nggak pernah kesurupan. Ini tuh yang pertama kalinya banget gue kesurupan. Nah terus akhirnya pas dirukyah sama ayah udah tuh si cewek ini mau keluar, udah dia keluar. Besoknya aku nari ya di kampus. Nah besoknya tuh acara di kampus. Takut dong gue kayak, ya Allah semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nggak mungkin dong gue nggak jadi nari, orang acaranya udah di depan mata. Sebenarnya tuh dari pagi gue udah ngerasa nggak enak banget, punggung gue berat, ubun-ubun tuh kayaknya panas gitu bawaannya. Kayak ya gue ngerti lah kalau rasanya diikutin tuh kayak gimana, mual. Tapi pas nari alhamdulillahnya tuh gak terjadi apa-apa gitu, gak ada bisikan teteh gitu. BTW kita manggil si cewek ini itu teteh ya mbak. Iya kan orang Sunda Iya gitu. karena dia tuh ngomong Sunda, seingat gue dia ngomong Sunda, jadi kita panggilnya teteh. Nah nggak ada gangguan apa-apa di teteh, nari santai aja gitu. Tapi ya cuman gitu, kayak seharian full itu bener-bener gue kayak bawaannya marah mulu gitu, badan pada sakit, mual. Jadi ternyata dia Mbak Anis di Rukia keluar kan tuh si teteh, tapi keluarnya itu teteh ngikutnya ke gua gitu. Jadi ditangkepnya gini loh, saat gua nari kenapa bisa ada teteh, jatuhnya kayak teteh itu kepanggil gitu loh dengan adanya lagu itu gitu. Terus anehnya kan
Mbak Anis tuh sama sekali loh sebenarnya tuh kayak dia tuh nggak pernah sama sekali kesurupan. Malah dari SD itu tuh seringnya tuh gua yang kesurupan. Dari SD sering kesurupan, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun gue pernah kesurupan gitu loh. Tapi seumur-umur hidupnya Mbak Anis gak pernah kesurupan, dan sekalinya kesurupan itu karena teteh. Jadi kalian bisa kebayang gak sih gimana kayak ngerinya gitu loh. Akhirnya gue udah selesai nari, Mbak Anis lebih nih, lebih sering kesurupan. Sering kesurupan, makhluk apa aja tuh masuk gitu. Yang di rumah, kalau dia keluar rumah ada yang ngikut dia masuk gitu. Jadi kayak bolong banget. Jadi Terus tuh ngerukia bener-bener sampai semalaman banget, keluarga tuh pada nggak tidur, sampai semalaman nggak tidur cuma buat ngusir makhluk-makhluk yang ada di tubuh gua gitu. Jadi setiap ada yang masuk lagi keluar lagi gitu, kayak namanya baru pertama kali ya kesurupan, jadi kayak bener-bener langsung kayak bolong banget gitu. nah terus itu tuh lama ya Mbak ya, lama banget gitu intensitas kesurupannya. Terus juga teteh itu benar-benar berat banget. Jadi kalau misalnya gue kuliah, teteh tuh ngikut gue ke kampus, ngaruhnya ke gue, badan gue nggak enak, gue jadi lebih sering marah-marah nggak jelas gitu kan. Tapi di rumah nggak ada teteh kalau gue lagi kuliah. Jadi kalau gue kuliah dia ngikut, kalau gue pulang dia masuknya ke Mbak Anis gitu loh. Jadi kayak ada yang pengen disampaikan ke Citra, tapi karena Citranya nggak bisa nangkep sinyal dia, apa sih, nggak ngerti juga sih, kayak Citra kayak nggak bisa, Iya, nggak ngerti buat maksudnya nih apa gitu, kayak nggak ngerti gitu. Jadi ya dia mencoba cara lain untuk mediasi gitu kayaknya sih ya, Dek. iya jadi Ya tuh nggak gini sih? loh. Gua tuh orangnya susah buat nangkep apa yang disampaikan sama mereka gitu loh. Jadi mereka itu nyampeinnya kadang cuma lewat mimpi, tapi gue nggak bisa nangkep gitu apa akhirnya dia masukinnya ke Mbak. Nah, udah tuh. Habis itu gue kayak penasaran banget kan. Ini kenapa sih teteh gitu kan nggak mau pergi-pergi. Iya, itu tuh kita bener-bener udah malam banget ya, Dek. Iya sampai bener-bener seharian tuh nggak tidur karena bener-bener dia ngamuk-ngamuk. Sampai udah larut malam banget, akhirnya udah doang, udah capek, gue juga udah lemes banget, namanya nggak pernah yang namanya kesurupan ya, itu udah bolak-balik pada masuk semua terus, badan udah lemes, akhirnya pada kasihan dong, akhirnya kita minta tolong sama orang gitu. Nah ini karena kita tuh dulu kurang ngerti ya Mbak ya, kurang ngerti. Mm-mm. Ya akhirnya kita minta tolong gitu sama orang yang bisa gitu. Akhirnya bisa ya ngerti lah maksudnya bisanya gimana. Habis itu barulah ini maksudnya teteh itu gimana ketahuan. Jadi teteh ini tuh minta, enggak, awalnya tuh Awalnya tuh teteh ya, ngasih tahu dulu. Ih iya, merinding. enggak, jadi gini, kan itu tuh udah larut malam banget kan, gue kesurupan mulu. Nah di situ akhirnya pas malam itu tuh gue tuh gue kesurupan nih, tapi gue tuh ngeliat ngeliat jadi kayak ada perempuan gitu ya, dia kayak dikejar-kejar sama sama orang-orang gitu, Banyak. banyak, kayak ada seseorang yang berusaha ngebunuh dia gitu loh. Gak ngerti juga sih, pokoknya kayak gitu, tapi di pedesaan gitu. Nah akhirnya kan yang pas kita akhirnya nyari orang buat nyembuhin gue lah istilahnya gitu ya, soalnya kan gue kayak gini mulu gitu, orang-orang rumah juga capek lah, nggak tidur mulu seharian gitu kan, pada sakit gitu. Akhirnya minta tolong sama orang, terus akhirnya diceritain lah, ketahuan ya dia. Tapi diceritainnya itu bukan dari mulut yang nolongin ini, tapi teteh sendiri yang nyampein gimana dia itu meninggal. Jadi bener-bener dia ngasih tahu ke gua. Jadi ada gitu kayak kilas baliknya gitu. Bener-bener gua ngeliat teteh itu lari, lari ketakutan gitu kan, dia lari. Itu bener-bener di hutan. Sedih banget di Sedih banget hutan. sih, aduh ya Allah. Sedih banget emang, di hutan bener-bener gak ada orang, gelap. Dan itu bener-bener kayak zaman dulu banget.
dia lari dikejar sama cowok-cowok badannya gede banget itu kan. Iya, jadi tuh banyak banget, kayak ada 4-5 orangan gitu yang ngejar-ngejar teteh. Ada satu orang yang emang udah ternyata nyiapin kayak pisau kecil, nggak kecil sih, sedang gitu, buat bunuh teteh gitu. Jadi sebelum teteh dibunuh itu teteh diperkosa dulu. Teteh diperkosa tuh, di genti-gentian sama cowok-cowok itu. Kasihan banget. Jadi kenapa cowok-cowok itu ngejar teteh gitu, dan teteh sebegitu ketakutannya. Ada satu rahasia yang cuman teteh doang gitu yang tahu kebenarannya gitu. Dan orang-orang itu tuh fitnah teteh, tapi teteh tahu sebenarnya yang benar itu gimana gitu. Tapi dia nggak mau kasih tahu. Akhirnya dia dikejar-kejar, jadi kayak buronan gitulah istilahnya. Dikejar-kejar, diperkosa di hutan, baru dibunuh. Dan ya udah didiemin gitu aja. Jadi yang teteh mauin itu, dia mau loh dikuburin dengan layak gitu. Istilahnya biar dia tenang, dia minta doa juga gitu. Jadi ketahuan semuanya dari situ ya, Dek. Sebenarnya teteh itu bukan makhluk yang jahat ya mbak. Teteh itu cuman belum bisa nerima diri dia gitu, masa lalunya dia meninggal itu kenapa dia gitu. Akhirnya setelah dia cerita semuanya, baru deh teteh mau pergi. Tapi Enggak sih, bohong. enggak, dia belum mau pergi, belum. Dia belum mau pergi. Nah, kirain kan kita udah kayak tenang gitu ya. Pas malam, wah alhamdulillah nih, teteh udah pergi. Udah tenang nih Aku juga kita. udah gak kesurupan lagi. Akhirnya gue ada acara lagi nih di kampus, nyanyi gitu kan, ngisi acara di Cibubur aransemen gitu. Terus sepanjang gue latihan nyanyi itu nggak ada problem apa-apa gitu. Nah, pas di hari acaranya, kebetulan gue itu tampil sebelum maghrib gitu kan. Tampil sebelum maghrib, dan kita nungguin buat giliran naik ke panggung gitu ya, sambil nontonin orang-orang yang tampil. Ada yang nari gitu kan, ada yang kayak nari bareng-bareng gitu lah, apa sih namanya tuh nggak ngerti. Kebetulan banget tiba-tiba ada tarian yang musiknya hampir sama musik yang gue tariin waktu itu. Ada ininya apa sih, kolintang-kolintang gitu, terus ada nggak ngerti, pokoknya banyak banget musik-musik yang zaman dulu. Gue udah mulai kayak deg-degan gitu loh, kayak takut 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 banget gitu, takut teteh ada. Ya bener aja, di antara 5-6 orang yang nari di depan gua, teteh ada di situ nari dengan selendang kuningnya. Gue kaget dong, kayak ya Allah, gue kira gue ngalu gitu kan. Itu benar-benar teteh senyum-senyum cengingisan gitu sambil mainin selendang kuningnya di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah antara penari. Seakan-akan tuh kayak gak ada yang tahu teteh di situ, cuman gua yang lihat. Gua ngeliat orang-orang tuh ya udah pada tepuk tangan, gak ada yang lihat teteh. Gue mundur-mundur gitu, kayak gue takut, bener-bener gue takut. Terus gue cerita kan, enggak, gue nggak cerita, gue ditanyain sama teman gue. Dan teman gue ini, gue udah pernah cerita soal teteh, jadi dia ngerti kan kenapa dia gitu. Gue bilang iya ada teteh. Ya udah lu baca-baca segala macam, sampai akhirnya dipanggil kan tuh tim gue buat ngisi. Dipanggil, akhirnya kita nyanyi, nggak ada masalah apa-apa, nyanyi enjoy, semua orang tepuk tangan. Dan tiba-tiba pas udah lagu terakhir, nggak tahu kenapa mic-nya pas penyanyinya pada diem, itu ada yang nyanyi selain penyanyi. Gua ngeliat dong ke belakang,
itu teteh ya nyanyi. Itu orang-orang tuh langsung pada tim gue tuh yang mainin alat musik langsung pada ngeliatin kayak tengok-tengokan siapa anjir itu yang nyanyi kayak gitu kan. Terus penonton juga pada nyari nyari suaranya gitu. Itu benar-benar suaranya teteh kayak kayak gitu. Terus gue kayak langsung kayak kaget gitu, kayak takut banget. Terus acaranya selesai, gue pingsan. Gue pingsan, ditanyain pas gue sadar gue kenapa, ya gue bilang gue kecapean aja. Padahal itu gue ngerasa teteh udah pengen masuk banget ke gue. Terus ya udah gitu pingsan. Nah, ya udah kan, akhirnya pulang tuh, gue pulang dengan keadaan setengah gue setengah teteh gitu loh. Kayak ya gue berusaha mempertahankan gitu biar gue nggak kesurupan, nggak aneh-aneh. Nah di rumah bener aja mbak gue langsung kesurupan gitu, kacau sampai malam, gak mau keluar-keluar juga. Akhirnya gue mutusin buat manggil ustadz yang ngerukiah gitu, ustadz yang bisa ngerukiah gitu kan, ke rumah. Nah lumayan lama tuh dibaca-bacain ayat rukiah segala macem, negosiasi sama dia, sama teteh kan. Akhirnya ya teteh mau pergi dengan syarat dia minta didoain gitulah biar dia tuh tenang gitu. Ya udah, terus sebenarnya tuh pas dia ngucapin perpisahan sama kita tuh kayak sedih juga sih. Langsung ya, Iya. kerasa sih sedihnya, dia kayak ngasih, kerasa sih sedihnya, jadi dia kayak langsung ngasih apa yang dia rasain gitu, bener-bener kayak di situ gue langsung masih dalam keadaan setengah teteh, gue langsung kayak nangis gitu loh, tiba-tiba air mata gue keluar gitu. Soalnya kayak rasanya tuh hati gue tuh kayak sedih banget, sedih tapi lega gitu, sedih banget rasanya tapi lega gitu. Akhirnya ya udah kan, Ya, akhirnya teteh pergi kan. ya sedihnya karena gitu ya, kita tahu gitu kenapa teteh bisa Iya, meninggal gitu kan. Ya udah akhirnya, apalagi dia bilang makasih ya iya dia sebelum dia bilang pergi. makasih. Dia bilang makasih, terima kasih ya Citra udah mau, intinya makasih udah mau dengerin dia gitu ya mbak. Dia udah nyampein cerita dia Iya, gitu deh. Akhirnya teteh pergi. ya udah sih sampai itu aja cerita tentang teteh, tapi itu bukan akhir dari segalanya, masih ada cerita-cerita yang lain, jadi masih ada keselanjutannya. Tapi terima kasih udah dengerin cerita kita sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.